Denpasar tercinta. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam acara Ngosik Ngobrol Asik seputar demokrasi dan kepemiluan KPU Kota Denpasar bersama saya, Vivi, yang kali ini saya didampingi oleh adik-adik MBKM dari Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Ya, Ibu, yang baik. Aduh, semoga selalu sehat ya. Ya, jadi terima kasih telah datang di acara Ngosik untuk memberikan informasi kepada teman pemilih di Kota Denpasar khususnya terkait dengan pemilu dan pemilihan untuk di tahun 2024. Sebelumnya, coba dong kalian perkenalkan diri kalian dari nama, terus program studi, kemudian nama panggilannya siapa aja. Silakan. Oke, dari saya Bu ya. Nama saya Ana Agung Ayu Pramila Dewi, bisa dipanggil Gung Mida. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Nasional. Saya sedang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Halo, nama saya Vincentius Julius Hermatan, biasa dipanggil Vincent. Saya mahasiswa Undiknas Denpasar. Saya di KPU Kota Denpasar sedang menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, teman-teman. Kenalkan, nama saya Putu Yumira Devi. Teman-teman bisa panggil saya Yumira. Saya juga program ilmu komunikasi yang mengikuti program MBKM Belajar di KPU Kota Denpasar. Terus gimana nih, selama ini kan kalian kuliahnya online terus ya, selama COVID kayaknya kurang lebih 2 tahun ya. Gimana tuh perasaan kalian? Terus kenapa kalian memilih magang di KPU Denpasar? Ayo, siapa nih? Oke, saya duluan Ibu ya. Oke. Kalau saya, mungkin perasaan saya pas mengikuti kuliah online itu, saya lebih tidak bisa mengatur waktu, saya lebih malas ya Bu ya. Karena kalau misalnya di online tuh kita nggak dilihat langsung sama dosennya. Terus tuh saya mengikuti MBKM karena ada program yang disediakan pemerintah. Jadi saya ikutin programnya itu dalam bentuk magang. Dan saya memilih di KPU karena di KPU itu termasuk jurusan yang saya pilih ya Bu ya. Kan dibagi dua tuh. Ada jurnalistik sama public relation gitu. Karena saya milih KPU. Oke. Kalau Vincent gimana? Kalau saya sendiri, perasaan saya waktu online itu seperti gimana ya? Saya kayak males gitu kan. Kayak kadang juga kalau mau kelas tinggal buka laptop, terus buka link gitu kan. Terus habis itu kayak kurang menghargai waktu gitu. Nggak ada prepare atau persiapan sebelum kelas seperti kayak mau mandi atau sarapan dulu kan. Kadang baru bangun langsung buka, aduh udah hampir telat nih. Buka, terus habis itu kita udah selesai masuk di linknya, kita off cam gitu kan. Jadi kayak kurang menghargai waktu aja gitu. Nah, terus habis itu saya mikir, mending saya ngikutin program ini, Merdeka Belajar ini kan. Saya memilih ke KPU. Apa? Saya memilih ke KPU karena sesuai sama program studi yang saya ambil ilmu komunikasi ya. Dan juga itu lebih mengarah ke masyarakat gitu, seperti itu. Oke, kalau Yura? Kalau saya sama juga ya, sama teman-teman yang lain. Walaupun di angkatan saya 2019 itu pernah sempat offline dulu ya, sempat offline dulu. Terus habis itu kita di semester 2 kita online tiba-tiba nih teman-teman. Terus habis itu online sampai sekarang juga kita masih online, itu lumayan bikin jadi malas juga ya teman-teman. Malas banget ngapa-ngapain, jadi kayak apa-apa itu tinggal buka. Kadang kita juga bisa di jalan sambil kelas teman-teman, pasti pernah juga kayak gitu kan, di jalan kelas kayak gitu. Jadi mungkin pemikiran saya aja, menurut saya kayaknya saya juga pengen terjun langsung nih karena ada program MBKM kan, saya pengen terjun langsung juga nih. Gimana sih tempat bekerja itu, gimana sih lapangan pekerjaan itu seperti apa. Jadi saya memilih mengikuti MBKM magang. Nah, saya juga punya alasan kenapa sih saya ada di KPU. Kebetulan kami berdua 2 kali di KPU. Yang pertama itu KPU Provinsi dan sekarang di KPU Denpasar. Mungkin sama juga karena alasannya kita sama-sama konsentrasinya ke public relation kayak gitu sih Bu. Jadi begitu. Terus nanti kan ada pemilihan nih, pemilu nih tahun 2024 di tanggal 14 Februari. Iya.
Nah, tahun 2019 kalian udah memilih belum? Kan udah ya, udah cukup umur ya. Terus gimana tuh menurut kalian tuh kesannya kalian di atau nggak ada kesulitan apa di tahun 2019 yang lalu? Coba dari Gung dulu. Oh, kalau dari saya sih, saya karena baru pertama kali tahun 2019 itu saya umurnya 17 tahun. Terus saya karena kurangnya sosialisasi karena belum dikasih sosialisasi tentang kepemiluan waktu itu, jadi saya agak bingung untuk memilih calon pemimpin legislatif tersebut. Gitu. Karena banyak. Ya karena banyak juga Bu. Kalau Vincent gimana? Kalau saya belum sih. 2019 ya, belum. di umur saya 21 sebenarnya kan udah harus ya. Tapi kebetulan saya pindah Oh, ke Bali itu pada tahun 2019 dan tidak mengetahui informasi itu kayak pindah supaya bisa milih gitu kan. Itu belum tahu karena KTP saya kebetulan Maluku. kalau Yura? Kalau saya pertama kali kan Bu ya, ini saya mengikuti pemilu itu, mungkin ada kesalahan dari pusat apa bagaimana, sehingga nama saya ada di 2 tempat, yang satunya itu di Tabanan dan satunya lagi di Denpasar. Tapi saya tetap memilih sesuai dengan informasi yang ada di KTP saya. Saya kan tinggalnya di Denpasar ya, Tabanan, domisili Tabanan. Jadi saya memilihnya di kampung saya di Samarinda Timur. Jadi ya agak sulit juga karena agak kelabakan karena mikir dulu saya mau di mana. Oh sesuai KTP aja kata ayah saya. Ya udah saya jadinya ke Tabanan kayak gitu sih. Oke, kalau gitu gini nih. Sebenarnya itu untuk calon yang banyak itu kalian sebenarnya bisa, dan juga teman pemilih juga ya. Jadi gimana nih adik-adik, menurut adik-adik gimana nih cara meningkatkan minat dari pemilih muda untuk mengetahui informasi kepemiluan ke depannya? Siapa nih? Dari saya ya, dari saya. Menurut saya sih sebenarnya dari KPU itu sendiri sudah cukup bagus ya bagaimana cara menyampaikan informasi lewat media sosial, sosialisasi secara langsung ke desa-desa. Mungkin lebih ditingkatkan lagi bagian packaging. Nah, jadi bagaimana cara menarik teman-teman untuk gimana sih pemilu itu seperti apa. Terus habis itu sebenarnya kan kayak KPU sendiri kan udah punya kayak di Facebook, Instagram, Twitter kayak gitu-gitu. Ya Sosial. ada media sosial lah seperti itu kan sudah ada nih. Menurut saya kayak mungkin biar lebih menarik lagi bagaimana sih gitu. Tapi kita juga pemuda juga harus sering-sering lihat juga biar mereka bekerja kita juga mendapatkan informasi. Jadi biar sama-sama gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Sama. Vincent gimana? Gitu juga? Kalau saya sih kurang lebih sama kayak Yura ya, tapi lebih ke yang media sosial yang lagi viral sekarang nih seperti TikTok. Nah itu kontennya dibuat seunik mungkin, semilenial mungkin lah ya, supaya anak-anak zaman sekarang nih bisa lebih tertarik untuk memilih gitu, untuk mengetahui berita tentang kepemilihan. Kalau Gung Mida gimana? Kalau saya sih sebenarnya sama, cuman kalau solusi saya dari saya sendiri itu karena semua sudah mempunyai media sosial dan smartphone, jadi kita tinggal cek aja tuh website-website yang udah dimiliki sama KPU, terus semua sosial media lah, terus kita tinggal share dan kita buat semenarik mungkin untuk menarik minat orang-orang gitu. Iya betul sekali gitu teman pemilih. Untuk selanjutnya kalian tahu nggak sih kalian sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih? Saya sudah Bu. Udah ya. Kalau Yura udah? Saya kurang tahu sih Bu. Kurang tahu. Jadi kalian bisa kalau belum tahu coba ditanya temennya. Oke. Kalau dari saya sih, saya dari aplikasi itu Lindungi Hakmu ya. Iya, jadi teman pemilih kita ada aplikasi Lindungi Hakmu dan juga di website lindungihakmu.go.id. Kalau misalnya belum bisa, coba download aplikasinya dulu, terus bisa masukkan nick dan nama dari teman pemilih sudah terdaftar atau belum di TPS yang ada.
ternyata ini teman-temannya aplikasinya Lindungi Hakmu. Kalau misalnya kalian nggak bisa download aplikasi, kalian bisa buka website dari lindungihakmu.go.id. Itu kita tinggal masukin kota kalian, nomor induk kependudukan, sama nama lengkap, itu aja sih. Simpel banget. Simpel banget. Jadi kalian udah tahu deh langsung. Jadi Yura udah tahu ya sekarang ya. Sudah. Pemilih juga pasti udah tahu. Oke, pertanyaan terakhir nih adik-adik. Apa nih harapan kalian untuk pemilu ke depan? Siapa nih? Kayaknya saya duluan ya. Untuk kepemiluan kedepannya, saya harapkan biar bisa mencakup seluruh masyarakat, mau yang ada di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia juga ya. Lebih banyak lagi bagaimana cara mengembangkan informasi terlebih kepada yang berada di luar negeri. Lalu untuk yang di dalam negeri itu sendiri, kebetulan kan kita juga udah tahu kemarin tahun lalu 2 Desember kemarin juga ada simulasi betul. Simulasi penyederhanaan surat suara ya. Udah update banget nih. Kebetulan kami berdua ikut loh Bu berpartisipasi. Biasa. Nah di situ tuh teman-teman kalau misalnya ada yang belum tahu, kalian buka informasi tentang KPU. Nah di situ sudah ada bagaimana simulasi bagaimana mereka itu menyederhanakan surat suara. Jadi kalian yang dulunya megang kertas banyak-banyak itu guys, itu bisa disederhanakan dan dikompres lagi dan itu lebih keren lagi sih kalau menurutku. Jadi jadi yang tadi aku informasikan itu mungkin lebih dinyatakan lagi bagaimana cara mengembangkan pemiluan itu sih kalau dari saya. Jadi lebih mudah ya Iya. terkait simulasi penyederhanaan surat suaranya itu. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Kalau 2024, waktu ada pemilu 2024, kalian bisa lihat itu sangat sederhana sekali karena gambarannya itu hanya satu kertas aja. Tidak seperti yang sebelumnya yang banyak kertas yang membingungkan. Dan juga di sini saya berharap supaya tidak terjadi pelanggaran lagi terkait tata cara pemilihan ya. Ada yang golput, ada yang salah. Betul. Ya seperti itu sih. Gimana? Kalau saya udah bagus banget ya solusi dari KPU ya Bu ya. Terus kalau harapan saya mungkin masyarakat lebih sadar Bu akan informasi dan solusi-solusi yang tadi disediakan oleh KPU gitu. Gitu aja sih Bu. Baik, terima kasih loh ya udah ini ngobrol bareng di acara musik. Ya, Terima sama, kasih atas Ibu. masukannya, saran untuk pemilu dan pemilihan ke depan ya. Baik teman pemilih, terima kasih telah bersama kami. Sebelum saya mengakhiri nih acara musik kali ini, coba dong kalian ajak teman pemilih lainnya untuk like, subscribe, dan komen atau ngasih masukan di media sosial KPU Denpasar. Ayo silakan. Kalau dari saya ya teman-teman KPU Denpasar ini, KPU ini memiliki YouTube, jadi kalian jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen juga, like-nya jangan lupa ya teman-teman. Menambah informasi dan menyebarkan informasi itu perlu loh. Iya. Dan juga di KPU ada media sosial yang memiliki informasi kepemiluan yang benar. Apa aja nih? Apa enggak? Kalau kita mau tahu informasi lebih lanjut tentang kepemiluan yang tadi kita omongin, kita bisa lihat di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan website dari KPU tersebut. Iya, terima kasih banyak loh adik-adik ini udah ngasih masukan, saran kepada KPU Denpasar loh ya. Baiklah teman pemilih, acara musik kita akhiri. Makasih banyak ya adik-adik, sukses selalu. Terima kasih atas masukannya dan saran untuk kedepannya. Dan jangan lupa loh ya, tanggal 14 Februari 2024, coblos. Siap, Siap, udah siap. pasti Ya, tuh. gunakan hak pilih kalian ya. Harus Demikian teman pemilih, seru banget kan acara ngobrol kita dengan adik-adik MBKM. Terima kasih telah menyaksikan acara musik kali ini. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari 2024 dan juga memberikan masukan atau saran di bawah ini, di website dan di WA layanan KPU Denpasar. Oke, sampai jumpa teman pemilih di acara musik berikutnya. Selamat siang.